Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, untuk hari ini kalau kita perhatikan memang gold itu mengalami kenaikan ya di posisi dari 2177 ke 2179 atau 180 ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian kalau kita tahu juga untuk hari ini DXY mengalami hasil pagi hari ini ya. Pagi hari ini tuh kalau kita lihat tuh DXY itu lagi sideways ya, walaupun sempat dia pada saat pembukaan hari ini spike ke level harga 104.0 ya. Ini spike-nya dia memang kalau kita pantau nih luar biasa sekali spike-nya ya. Kemudian sampai naik lagi langsung ke level harga 104.3 gitu teman-teman. Jadi overall secara pergerakan untuk DXY dia kembali lagi ke pergerakan awalnya dia gitu. Nah, ini spike-nya ya pada saat pembukaan market gitu. Tapi nanti untuk reset candle ya, si DXY ini akan reset di jam 8. Nah, ini kalau udah jam 8 nih, ya ini udah masuk ke candle baru untuk si DXY itu sendiri gitu, teman-teman. Ini kalau kita lihat, bentar, hilangin dulu. Nah ini kalau kita pantau nih ya, dia baru buka juga untuk candlenya. Nah ini kalau kita lihat untuk saat ini resisten dari si DXY itu masih di 104.4 ya. Di sini 104.4 masih ada resisten untuk si DXY yang memang dimana kalau kita pantau nih belum bisa ditembus ya oleh si DXY itu sendiri gitu. Dia sempat tembus, lalu untuk turun lagi ya kan, tembus lagi turun lagi gitu teman-teman. Nah ini kalau kita pantau memang secara pergerakan kalau kita lihat di sini untuk DXY itu masih berusaha untuk menembus level 104 ini gitu. Lalu untuk dari si daily-nya ya, kalau dari daily memang secara pergerakan untuk si DXY ini dia cenderung sideways ya, nggak kemana-mana. Jadi range sideways dia itu mulai dari level harga 100 ya, 0.8 sampai kurang lebih di level harga kalau kita mau pantau tuh ada di 105.73 gitu untuk area atau range dari sideways-nya dia itu sendiri. Dengan kenaikan tertinggi itu nanti sampai ke 106.99 sampai 106.72 gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau dari time frame kecil atau minor time frame ya, di minor trendnya dia itu DXY masih uptrend gitu teman-teman. Yang di sini dia masih uptrend, kecuali dengan posisi ya DXY itu bisa break ya, bisa break dari level harga kurang lebih untuk saat ini itu dia bisa officially break dari 102 ya. Di sini 102, sorry di sini ya 102.6 ya, sampai kurang lebih ke level harga 102.0 gitu teman-teman. Jadi kalau dia bisa officially untuk ngebreak dia dari level harga ini kalau kita lihat ini range ya, ini range sideways dia. Nah ini baru dikatakan downtrend untuk si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Ya, jadi untuk saat ini DXY masih kategorinya uptrend ya, apalagi kalau kita lihat di 4 hours yang terakhir ini ya. Ini dia masih uptrend dan mencoba untuk ngebreak dari si 104 ini, 104.4. Ya, kira-kira dia bakal ngebreak atau enggak? Ya, let's see nanti bagaimana, ya kan? Soalnya kalau kita lihat memang sepertinya untuk si pemain market ini ya lagi tunggu data GDP ya, nanti akan dirilis di hari besok ya, Kamis gitu. Ya, untuk hari ini kan ini hari Rabu ya gitu ya. Nah, besok Kamis itu ada GDP final ya. Kalau dilihat memang ada potensi membaik gitu ya kalau kita pantau gitu teman-teman, dari report kayak inflasinya, kemudian dari report tenaga kerjanya gitu. Nah itu ada potensi membaik gitu, tapi let's see nanti bagaimana ya kan. Soalnya memang kalau di forecast kan masih 3,2, dan yang kemarin pun ya hasil dari report yang kemarin pun itu masih cukup di luar ekspektasi pasar gitu teman-teman. Nah jadi memang masih perlu dipantau ya untuk hasil aktualnya itu bagaimana. Lebih baik kita tunggu hasil aktualnya keluar gitu teman-teman. Oke, kemudian ada ini saja prescribe untuk besok. Kalau hari ini itu nggak ada gitu, ini cuma ada oil inventory untuk hari ini gitu. Oke, jadi overall untuk DXY masih uptrend. Kemudian kalau DXY bisa ngebreak ya dari level harga 104.4
Ya, berarti DXY akan lanjut lagi naik ke 104.75 di sini dengan kenaikan tertinggi nanti sampai kurang lebih ke level 105.73 sampai 106 pas gitu teman-teman. Ya di sini 106 pas gitu. 106 berarti nanti kita pantau lagi dari height yang sebelumnya ya, atau height terdekat dia itu di level harga sini ya, 106 ini. Oke, nah ini jadi SNR untuk si DXY itu sendiri gitu ya. Tapi kalau kita mau mantau untuk yang benar-benar major ya resistennya, dia itu ada untuk saat ini yaitu ada di level 104.75 dan 105 gitu. Ini supaya kita katakan dan kita diskusikan pada pertemuan weekly gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, karena DXY juga masih cukup positif ya untuk pergerakannya. Nah, ini sini kalau kita pantau memang ya untuk si gold sendiri setelah dia breakout ya dari struktur downtrend dia yang di sini gitu. Untuk saat ini masih mencoba untuk naik lagi, dan bahkan kemarin malam dia sempat retest kembali ke 2200 gitu. Jadi setelah saya cari ya, nah, jadi kalau kita pantau ya untuk kenaikan emas yang kemarin itu, ya ini dari Forex IMF ya. Ini dari trader dari Telegram Premiumnya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada serangan Israel terus berlanjut di Gaza setelah resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata segera gitu. Kemudian ada Angkatan Udara Israel mengklaim sasaran di 60 lokasi di jalur Gaza ya selama beberapa hari terakhir. Kemudian ada Israel menyerang rumah sakit ya di Al-Amal. Kemudian ada yang poin terakhir itu ada pengepungan Israel membuat rumah sakit Al-Alma tidak dapat berfungsi lagi, kata masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina gitu. Jadi memang kalau kita pantau ya, ini memang jadi penyebabnya, salah satu penyebabnya kenapa sih gold itu kemarin ya sempat langsung push naik sampai ke 2200 gitu teman-teman. Ya kemarin sih sebenarnya saya ada coba sell limit ya, kita ngambil di area 188, ternyata langsung dilibas ya SL saya di 93 ya. Terus pas turun lagi itu kurang lebih di 96 ya, 96 sini atau 90 ya kemarin ya, 90 96 gitu. Di 96 ini saya ada sell lagi sampai kurang lebih ke 173 gitu teman-teman ya. Jadi kemarin itu kan harga dari posisi 168 ya, 168 167 gitu, langsung naik ke 2200 gitu teman-teman. Dan itu kenaikan yang signifikan ya, dalam hitungan menit semua resisten dilibas sama dia. Dan kalau kita lihat memang yaitu ada di kurang lebih 2200 untuk kenaikannya dia. Itu berarti dia itu retest kembali ya ke level harga sini nih. Ini kan ada breakout area ya, ini jadi zona nih ya. Nah, zona inilah yang di retest sama dia gitu teman-teman. Ya mungkin kenaikan tersebut juga salah satu cara dia untuk mengambil order ya yang ada di sini gitu, di area sini gitu ya. Begitulah namanya juga trading ya teman-teman ya. Kadang kita udah tunggu di harga tertinggi pun ternyata masih ada harga yang lebih tinggi lagi gitu ya. Namanya juga trading, pasti ada kalah dan menang itu makanya penting dan wajibnya ya kita menerapkan manajemen resiko dan juga stop loss gitu teman-teman. Yang penting kan masih lebih besar menangnya daripada kalahnya gitu ya. Nggak mungkin kalau misalkan orang klaim nggak pernah kalah gitu kan. Kalau saya mah di sini ngomong jujur aja gitu, saya pasti kalau SL ya SL, kalau TP TP gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk saat ini kalau kita pantau ya, untuk si gold ini dia sedang berada di struktur harga naik ya untuk 4 hours-nya dia, kecuali dia bisa nge-breakout dari level harga 2150 di sini gitu teman-teman. Ini baru kita bisa hold sell untuk jangka panjang gitu, dengan target nanti mungkin 31 atau 2100 kembali gitu. Oke, jadi untuk saat ini ya support untuk gold itu ada di 150 ya sampai 144. Kemudian kalau untuk ini support rendahnya ya di sini ya gitu. Nah, kemudian kalau untuk support yang terdekat ya untuk saat ini itu kita bisa pantau dulu itu kurang lebih di 2170 ya atau 168 di sini, dan juga di 2160-an gitu teman-teman. 160 berarti kurang lebih nanti di sini untuk area supportnya gitu. Jadi ada dua ya, ada dua, 1 2 ini major support gitu. Nah, kalau untuk yang benar-benar major yang kuat 4 hours supportnya dia itu di sini gitu, di 150-an gitu teman-teman. Kalau ini lebih ke arah 1 jam ya. Terus kalau untuk yang 170-an ini lebih ke arah intraday supportnya aja gitu.
Oke, jadi kita lihat lagi ya dari bagian pivot level gitu. Nah, kalau untuk pivot level untuk saat ini ya, selama dia bertahan di bawah pivot level, ini kan pivot level dia nih. Ya, ini pivot level dia itu di 182 gitu. Nah, ini kalau kita lihat dia juga udah mulai reject di pivot level. Jadi selama dia bertahan di bawah 182 ini ya Mas, ada potensi dia untuk turun, melanjutkan penurunan dengan target di 1969 atau 1970-an, dan level terendah dari penurunan dia bisa kita targetkan ke level harga 156 ya, atau 160-an di sini teman-teman. Ya, di area support yang ini gitu. Oke, itu untuk penurunan hari ini gitu teman-teman. Nah, tapi kalau dia bisa nge-break lagi di atas pivot level, atau lebih tepatnya patokan saya itu adalah 185 ya, di atas 185 sini, maka dia akan lanjut lagi untuk retest ke 192 ya, 192 sampai ke level harga 200 kembali gitu teman-teman. Ya, tapi overall ya untuk hari ini, selama dia untuk sesi Asia ini, karena dia masih berada di bawah pivot level ya, jadi kita masih bisa melihat bahwa lebih cenderung ya pergerakannya itu adalah ke bawah gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua untuk hari ini. Jadi lebih ke arah mengenai how ya dan why, kenapa dia naik ya gitu. Terus kalau kita pantau lagi di time frame 30 menit juga ya, ini dia seperti biasa kalau gold ini setelah dia mengalami kenaikan dan juga penurunan yang luar biasa, atau bahasa itu kayak significant move ya, dia itu akan cenderung untuk sideways dulu gitu teman-teman. Nah ini kalau kalian masih ada wholesale ya di bagian atas ini ya, itu kalian boleh hold dengan SL plus dulu. Targetnya mungkin nanti lebih ke arah 1970, 1960 sampai 1950-an gitu ya. Terendahnya sih yang benar-benar terendahnya itu di 1950-an gitu. Cuma kalau untuk saat ini target terendah saya ya masih di 1960 dulu, 160 dulu di sini ya untuk saat ini gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi mungkin sekian dari saya untuk saat ini. Nanti kita akan update lagi di channel Telegram Jurnal Trading ID. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.